Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan penjualan. Baiklah, langsung saja. Peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atau barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini juga dapat didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, pendapatan manajemen. Adapun yang kedua, strategi yang direncanakan. Yang ketiga, keterkaitan dengan sumber daya. Yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Berikut ada pengertian peramalan penjualan menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, surjana. Peramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuhan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang, berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Adapun yang kedua yaitu menurut Makridakis. Menurut Makridakis, peramalan penjualan adalah dasar dari segala jenis perencanaan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama, faktor kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi umum seperti inflasi dan resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan. Manajer harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Selain itu, tren pasar masa lalu, preferensi konsumen, nasional pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan penjualan untuk periode berikutnya. Adapun yang kedua yaitu demografi konsumen. Demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Kelompok sosial seperti keluarga dan lingkungan pertemanan juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Dengan demikian, semua faktor ini harus dipelajari dengan cermat sebelum memperkirakan penjualan untuk periode tertentu. Adapun yang ketiga yaitu pesaing atau kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk dan layanan serupa. Oleh karena itu, tim pemasaran harus mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, kampanye iklan, dan lain sebagainya dengan sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada pasar yang sama. Perusahaan juga harus mencermati pendatang baru yang mungkin akan mengubah pasar perusahaan secara signifikan. Yang keempat yaitu perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi penjualan, seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga dapat membawa perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk mempelajari setiap perubahan terkait pengaruhnya terhadap penjualan keseluruhan perusahaan. Berikutnya, hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal yang berkaitan. Contohnya seperti volume penjualan, harga usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya.
Berikut metode peramalan penjualan. Ada 3 metode, yaitu metode peramalan kualitatif, metode kuantitatif, dan metode khusus. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan